Halo guys, kembali lagi di channel saya Wandi Bagur 26. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sedikit tentang sejarah perkembangan internet dan bagaimana cara kita menggunakan internet yang baik dan benar. Tetapi sebelum itu guys, jangan lupa subscribe channel saya dan klik tombol loncengnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, sejarah perkembangan internet. Awalnya internet adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Tujuan awal dibangunnya internet adalah untuk keperluan militer. Pada masa tersebut, Departemen Pertahanan Amerika membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah penting atau vital untuk mengatasi masalah bila suatu saat terjadi serangan nuklir dan digunakan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Karena jika semua informasi dijadikan terpusat, akan mudah dihancurkan bila terjadi perang. Pada awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yaitu University of Utah, Santa Barbara, University of California, dan Stanford Research Institute, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di Amerika ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk menanganinya. Oleh karena itu, ARPANET kemudian dipecah menjadi dua, yaitu yang pertama ARPANET dan yang kedua MILNET. ARPANET yang baru berukuran lebih kecil dan digunakan untuk kepentingan non-militer seperti untuk keperluan riset pada universitas, sedangkan MILNET digunakan untuk keperluan militer. Gabungan dua jaringan tersebut kemudian dikenal dengan nama DARPA Internet yang nantinya disederhanakan menjadi Internet. Berikut ulasan lengkap mengenai sejarah internet yang telah saya rangkum dari berbagai sumber. Tahun 1957. Pada tahun itu, Uni Soviet yang sekarang Rusia meluncurkan wahana luar angkasa yaitu Sputnik. Tahun 1958, sebagai efek dari kalahnya Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, kemudian dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika, yaitu Advanced Research Project Agency atau ARPA, yang bertujuan agar Amerika nantinya mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. Tahun 1962, J.C.R. Licklider menulis sebuah tulisan mengenai sebuah visi di mana komputer dapat saling dihubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya secara global, agar setiap komputer tersebut mampu menawarkan akses terhadap program dan juga data yang ia punyai. Pada tahun itu juga, RAND Corporation memulai riset terhadap ide ini, yaitu jaringan komputer terdistribusi yang bertujuan untuk kebutuhan militer. Tahun 1960-an. Pada awal tahun 1960-an, teori mengenai packet switching dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Masih pada tahun 1960-an. Pada pertengahan 1960-an, ARPANET dikembangkan oleh ARPA untuk mempromosikan cooperative networking of time sharing computers dengan hanya 4 buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni University of California, Stanford Research Institute, University of Utah, Los Angeles, University of California, dan Santa Barbara. Tahun 1965. Pada tahun itu istilah hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Tahun 1968. Pada tahun itu jaringan TimeNet dibuat. Tahun 1971.
Pada tahun itu, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer yang terdiri dari komputer-komputer yang digunakan untuk riset milik pemerintah Amerika dan universitas. Masih pada tahun 1971, Ray Tomlinson sukses menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, Icon Ads juga diperkenalkan. Tahun 1972, sebuah kelompok kerja yang disingkat INWG atau International Network Working Group dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer serta membuat standar-standar pada jaringan komputer, termasuk diantaranya adalah internet. Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Finn Cerf yang kemudian dikenal sebagai Bapak Internet. Tahun 1972 sampai 1974, beberapa layanan basis data komersial seperti SDC Orbit, Dialog, The New York Times Data Bank, Lexis, dan lainnya mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan dial-up. Tahun 1973, ARPANET keluar Amerika Serikat. Pada tahun ini, anggota ARPANET bertambah dengan masuknya beberapa universitas dari luar Amerika, yakni Royal Radar Establishment di Norwegia dan University College of London dari Inggris. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun itu pula, dua orang ahli komputer yakni Bob Kahn dan Vinton Cerf mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang nantinya menjadi cikal bakal pemikiran internet. Gagasan tersebut dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Tahun 1974, Finn Cerf dan Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail Protocol Transmission Control Protocol atau TCP dalam artikel A Protocol for Packet Network Interconnection. Masih pada tahun 1974, Beranet dan Newman atau BBN Bolt Contractor untuk ARPANET membuka sebuah versi komersial dari ARPANET yang mereka sebut Telenet. Telenet sendiri merupakan layanan paket data publik pertama. Tahun 1977, pada tahun itu terdapat 111 buah komputer yang telah terhubung ke ARPANET. Tahun 1978, protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Internet Protocol atau TCP/IP dan Transmission Control Protocol. Tahun 1979, grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Jim Ellis, Steve Delahunt, dan Tom Truscott, alumni dari University of North Carolina dan Duke University Amerika Serikat. Setelah itu, penggunaan Usenet pun meningkat secara drastis. Pada tahun itu pula, emoticon diusulkan oleh Kevin McKenzie. Tahun 1980-an, pada awal tahun 1980-an, komputer pribadi atau PC mewabah dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia. Tahun itu tercatat ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. Layanan Bitnet atau Because It's Time Network dimulai dengan menyediakan layanan mailing list, email, dan juga file transfer protocol atau FTP. CSNet atau Computer Science Network pun dibangun pada tahun itu oleh para ilmuwan dan pakar pada bidang ilmu komputer dari University of Washington, Purdue University, BBN, dan RAND Corporation dengan dukungan dari National Science Foundation atau NSF. Jaringan ini menyediakan layanan email dan beberapa layanan lainnya kepada para ilmuwan tersebut tanpa harus mengakses ARPANET. Tahun 1982, pada tahun itu istilah internet pertama kali digunakan dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Name server mulai dikembangkan sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun itu juga tercatat ada lebih dari 1000 buah host yang tergabung ke internet. Tahun 1986, pada tahun itu diperkenalkan sistem penamaan domain yang sekarang lebih dikenal dengan DNS atau Domain Name System yang bertujuan untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer.
tahun 1990. Tahun itu merupakan tahun bersejarah di mana muncul program editor dan browser yang ditemukan oleh tim Berners-Lee. Program tersebut berguna bagi pengguna untuk menjelajahi jaringan komputer yang terhubung. Program tersebutlah yang pada akhirnya diberi nama WWW atau World Wide Web seperti sekarang. Tahun 1992, komputer yang tersambung dan membentuk jaringan di tahun 1992 mencapai 1 juta komputer. Sehingga pada tahun 1992 muncul istilah keren yaitu surfing the internet. Tahun 1994, pada tahun ini situs internet sudah berkembang dan tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Pada tahun ini pula muncul retail atau lebih dikenal virtual shopping di dunia internet. Bukan itu saja, pada tahun ini lahir situs Yahoo yang melahirkan Netscape navigator generasi pertama, di mana hal tersebut memungkinkan komputer berinteraksi dengan komputer lainnya secara global seperti yang kita gunakan sekarang. Tahun 2000-an, internet berkembang dengan pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya miliaran situs di dunia maya, sehingga bisnis digital pun menjadi tren di masa kini karena perkembangan internet yang begitu pesat. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan internet dengan baik dan benar. Di samping banyaknya manfaat positif, seiring berjalannya waktu, keberadaan internet pun acap kali disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak seharusnya, sehingga memberi konotasi negatif pada internet itu sendiri. Namun, hal tersebut dapat dicegah dengan kontribusi dan partisipasi aktif yang sehat dari para penggunanya. Berikut adalah beberapa cara untuk menjadi pengguna internet atau kerap kali disebut netizen yang baik dan pintar. Yang pertama, buka website produktif yang bermanfaat bagi diri Anda. Perkaya pengetahuan Anda dengan hal positif yang terdapat di internet. Ikuti akun-akun yang bermanfaat serta unduh aplikasi dan buka website dengan konten menarik yang dapat menambah kualitas diri Anda. Contohnya akun aplikasi olahraga yang dapat Anda ikuti dengan mudah di rumah, atau website yang berisi tentang cara membuat barang sendiri. Yang kedua, jangan percayai semua hal yang Anda baca di internet. Sifat internet yang viral atau mudah menyebar tanpa adanya kontrol merupakan sebuah bumerang bagi para pembaca maupun para penyebar informasi itu sendiri. Tidak semua yang Anda baca di internet dapat dijamin kredibilitasnya. Jadilah pengguna internet yang pintar dengan menyerap informasi yang sekiranya benar serta mempunyai sumber yang jelas. Ketiga, jangan sebarkan informasi menyesatkan. Adalah hal yang baik untuk menyebar informasi yang patut disebarkan ke publik. Namun pastikan Anda memiliki cek dan recheck tentang berita tersebut sebelum Anda sebarkan ke pihak lain. Jangan sampai informasi yang Anda sebar merupakan berita yang menyesatkan dan masih dipertanyakan kebenarannya. Yang keempat, pahami etika berinternet. Sama seperti kehidupan sesungguhnya, etika pun diperlukan dalam menggunakan internet. Seperti peribahasa, mulutmu harimaumu, mempunyai andil besar dalam hal ini. Berhati-hatilah dalam memberi komentar pada setiap post maupun mencantumkan tulisan pada unggahan sosial media, karena itu bisa saja menjadi bumerang bagi Anda. Begitu pula dengan foto atau video yang Anda unggah. Pastikan tidak ada unsur sara diskriminatif atau mengandung unsur pornografi dalam setiap unggahan. Pikirkan efek jangka panjang yang akan terjadi setelah mengunggah konten tersebut. Yang kelima, berhati-hatilah dengan akun Anda. Berhati-hatilah dengan mengelola akun Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol logout ketika selesai mengakses akun dari perangkat digital yang bukan kepunyaan Anda. Minimalisir kemungkinan adanya penjahat cyber yang dapat mengakses akun kapan saja untuk kemudian dibajak atau dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Yang keenam, perhatikan sumber sebelum menyebar informasi. Jika bisa, cantumkan akreditasi atau kredit dalam berita yang Anda unggah ulang. Selain merupakan wujud apresiasi terhadap sang penulis berita orisinal, kredibilitas unggahan Anda juga akan lebih terjamin di muka publik. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe channel saya dan klik tombol notifikasinya. Thanks for watching.